Ya. Nama saya Agung Igunda Nur Rahman. Mungkin sebagian Bapak Ibu di sini ada yang sudah kenal, tapi ada beberapa tadi yang saya juga baru tahu namanya. Kemudian saya domisilinya di Bogor. Usia saya sekarang ini 34 tahun. Eh, Pekerjaan saya adalah karyawan swasta. Mungkin ini saya cerita sedikit pengalaman saya terkait dengan umroh. Saya pertama kali umroh di Januari 2018, ini umroh reguler. Kemudian di September 2023, ini juga umroh reguler. Kemudian terakhir kemarin, ini di bulan Maret 2024, ini alhamdulillah umroh itikaf Ramadan plus Syawal kemarin, berdua gitu sama istri. Kemudian materi sharing kita malam ini insya Allah kita akan bahas beberapa hal. Yang pertama terkait dengan umroh mandiri. Jadi apa itu umroh mandiri, rukun-rukun umrohnya, kemudian perbedaan umroh mandiri dengan umroh travel seperti apa gitu ya. Kemudian kedua kita akan bahas langkah-langkah persiapan umroh mandiri itu sendiri. Jadi persiapan yang dibutuhkan mulai dari persiapan dokumen, kemudian persiapan akomodasi, pesawat, hotel gitu ya, dan persiapan yang lain-lain. Kemudian ketiga, ini kita akan bahas bagaimana kita bikin itinerary atau merencanakan tujuan dan mengatur jadwal yang efisien. Jadi salah satu keutamaan umroh mandiri ini adalah kita bisa susun itinerary kita secara lebih efisien. Kemudian yang keempat kita nanti akan coba estimasi hitungan budgetnya. Biasanya kan teman-teman atau saya juga suka banding-bandingin gitu. Kalau umroh pakai ini berapa gitu. Nah, nanti kita coba estimasikan meskipun estimasinya tentu saja ini ya masih masih kasar gitu ya. Nah, terus terakhir nanti kita akan ada sharing pengalaman umroh mandiri kemarin. Saya akan sedikit cerita insya Allah kalau waktunya masih cukup gitu ya. Sharing pengalaman umroh mandiri kemarin plus nanti jika ada pertanyaan nanti kita bisa bahas di sana. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang umroh mandiri. Eh, yang pertama ini tahapan atau rukun-rukun umroh. Jadi umroh ini adalah ibadah yang mudah, Bapak Ibu. Jadi tidak ada kalau saya bilang gini, saya selalu sharing sama teman-teman itu gini. Umroh itu gampang. Umroh itu adalah ibadah fisik. Jadi nggak ada bacaan-bacaan khusus seperti sholat gitu ya. Itu nggak ada. Jadi yang pertama ini adalah ihram. Ihram itu niat memulai umroh dari mikot. Jadi kalau kita umroh itu kan sebenarnya di Mekah gitu ya, di Mekah. Kemudian kalau kita masuk wilayah yang ihram gitu ya, wilayah Mekah itu. Jadi mikot itu adalah garis. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang belum tahu, tentu saja kalau sudah pernah umroh pasti tahu. Jadi mikot itu ibaratnya kayak garis batas gitu. Nah, sebelum kita memasuki batas wilayah itu, kita diharuskan untuk niat berihram. Kemudian yang kedua, setelah kita ihram, kita biasanya menuju ke hotel dulu untuk istirahat, ataupun kita bisa langsung ke Mekah atau ke Ka'bah gitu ya. Nah, setelah ihram, kita lakukan namanya tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Nah, jadi 7 putaran gitu ya. Nah, pada saat tawaf pun sama, tidak ada kalau saya bilang gitu, tidak ada bacaan-bacaan khusus. Memang ada bacaan yang disunahkan gitu ya pada saat mendekati Hajar Aswad, dan itu pun saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah paham lah doanya, yaitu Robbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Nah, setelah kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, seterusnya kita melakukan namanya sa'i. Sa'i ini adalah berjalan atau berlari kecil dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali juga. Nah, kembali lagi, ini nggak ada bacaan-bacaan khusus. Jadi, kalaupun misalnya Bapak Ibu, wah bacaan sa'inya gimana? Ya sudah, jalan aja gitu. Meskipun ada doa-doa yang dianjurkan. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut mengenai eh, doa-doa ataupun ibadah ataupun sunnah-sunnah lain terkait dengan tawaf sa'i gitu ya.
Nah, kemudian keempat adalah tahallul. Tahallul ini adalah bercukur sebagian rambut atau seluruh rambut, atau kita sebut botak gitu ya. Memang dalam tahallul itu kita lebih dianjurkan untuk mencukur seluruh rambut kita karena punya tiga keutamaan. Kalau mencukur sebagian saja itu hanya satu saja keutamaan. Jadi pada saat apa namanya cerita sejarah sedikit gitu ya. Jadi yang botak itu didoakan Rasulullah 3 kali. Tapi kalau yang cukur sebagian didoakan Rasulullah sebanyak 1 kali. Nah, kira-kira begitu. Tapi apakah boleh cukur apa namanya sebagian atau harus botak gitu? Ya? Boleh aja, sebagian boleh. Tapi kalau saya lebih memilih ya mendingan botak deh. Dapat dapat doa dari Rasulullah 3 kali gitu kan kan luar biasa sekali. Gitu. Kemudian tertib tertib ini tentu saja berurutan dalam menjalankan rukunnya. Eh, Kemudian eh, berikutnya keutamaan umroh. Nah, keutamaan umroh ini banyak sekali. Mungkin saya mungkin coba rangkumkan gitu ya. Yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah. Karena umroh ini adalah ibadah yang ya kalau orang bilang ada yang bilang ibadahnya wajib atau ada yang sunnah. Tetapi mau kita pakai pendapat manapun yang jelas umroh dan haji itu adalah perintah dari Allah. Nah, kalau kurang lebih kalau kalau kita di surat Al-Baqarah itu ada dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Berarti kan umroh itu perintah Allah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pelebur dosa. Jadi antara satu amalan umroh ke umroh lain itu adalah kafarat atau pelebur dosa. Yang berikutnya adalah menghilangkan kefakiran karena juga ada hadis iringilah antara haji dan umroh karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa sebagaimana pandai besi menghilangkan karat pada besi atau sebagaimana api menghilangkan karat pada besi. Jadi kalau Bapak Ibu umroh gitu ya, umroh haji yakinlah bahwa setelah umroh ataupun haji itu nggak akan susah lah. Eh, dan rata-rata yang saya temui itu setelah umroh, setelah haji, rata-rata secara apa ya Allah bukakan pintu rizki dari yang tidak disangka-sangka, entah itu dapat apa atau sembuh dari sakit atau rizkinya lancar dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah ini menjadi tamu Allah. Tentu saja apa namanya kita kita memenuhi panggilan Allah dan kita sebenarnya diundang oleh Allah. Karena Allah mengundang kita maka kita jadi tamu Allah gitu ya. Kemudian doanya mustajab, apalagi kalau kita bisa umroh di bulan Ramadan gitu ya. Jadi semua keutamaan terkumpul di situ. Jadi tempatnya mustajab di Mekah, di Ka'bah gitu kan. Kemudian waktunya mustajab itu luar biasa sekali. Kemudian umroh di bulan Ramadan ini seperti haji. Nah, itu dia sekilas tentang umroh. Jadi nanti bisa dipelajari lagi tentang manasiknya atau tahapan-tahapan umrohnya. Nah, berikutnya kita akan sedikit membahas apa sih umroh mandiri itu gitu kan. Nah, kalau sebenarnya gini, sebenarnya umroh mandiri itu sering disebut umroh backpacker. Jadi kalau kalau di dunia traveling gitu ya, sudah tidak asing lagi istilah backpacker. Jadi segala sesuatunya diiniin sendiri gitu. Tapi sebenarnya saya kurang sepakat kalau umroh mandiri itu disebut backpacker. Karena kalau backpacker itu kan identik dengan kita bersusah-susah payah gitu ya, terus kita ya dalam tanda kutip ngemper gitu ya. Tapi sebenarnya umroh mandiri itu enggak seperti itu. Jadi umroh mandiri pun bisa bisa sangat nyaman. Tapi memang kalau kita lihat definisi umroh mandiri itu adalah perjalanan ibadah umroh ke tanah suci Mekah yang pengaturannya dilakukan secara mandiri. Nah ini titik poinnya ini pengaturannya itu dilakukan secara mandiri. Jadi mulai dari pembelian tiket pesawat, akomodasi di sana misalnya hotel, transport gitu ya. Nanti kita akan bahas akomodasi lebih lanjut di belakang. Jadi akomodasi selama di tanah suci itu dan pelaksanaan umrohnya benar-benar dilakukan secara mandiri. Meskipun nanti misalnya, oh saya masih belum pede nih, pengen ditemenin, ya bisa aja. Nanti ada yang namanya mutawif dan lain sebagainya yang bisa membantu kita pada saat
pelaksanaan umroh tersebut gitu. Nah, kemudian kalau kita ya sebenarnya kalau bahasa ininya nggak bisa dibanding-bandingin ya antara umroh mandiri dengan umroh pakai travel. Jadi kalau kalau kata ini ojo dibanding-banding ya gitu. Nah, tapi kalau kita mengupas sedikit gitu ya terkait dengan umroh mandiri, umroh mandiri berdasarkan pengalaman kami, berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Kalau teman-teman punya punya pandangan lain ya boleh aja, silakan aja. Kelebihannya umroh mandiri ini yang eh, paling yang paling signifikan ini adalah fleksibilitasnya. Jadi umroh mandiri itu lebih fleksibel, baik dari sisi waktu, durasi, tempat, akomodasi, dan lain-lain gitu. Jadi misalnya kayak saya kan statusnya pekerja, liburnya itu pada saat Lebaran dan Tahun Baru, Desember biasanya, akhir Desember. Nah, kalau kita umroh mandiri, kita bisa setting waktu kita sesuai dengan keinginan kita. Jadi misalnya kayak saya bekerja, saya maunya di Desember aja supaya nggak motong cuti misalnya. Atau teman-teman atau Bapak Ibu belum punya cuti, nah ini bisa memanfaatkan waktunya itu sesuai dengan ininya apa namanya liburnya. Dan nggak harus misalnya oh umroh berapa berapa lama sih? Umroh itu sebenarnya sebentar aja, paling 4 jam gitu kan. Makanya nanti kalau Bapak Ibu sudah di next step gitu ya, ada umroh pakai visa transit yang dimana visa transit itu bisa hanya 4 hari. Jadi kita cuman umroh mungkin di Mekah itu 2 hari 3 hari, kemudian sehari di Madinah atau 2 hari, selanjutnya pulang lagi. Nah itu bisa juga. Jadi secara waktu lebih fleksibel. Kemudian durasi, ya tadi. Durasi itu bisa sehari, kemudian 2 hari, 3 hari, sebulan, sampai 3 bulan. Karena visa itu berlakunya sampai dengan 3 bulan untuk visa umroh. Nah, itu kita bisa lebih enak, lebih fleksibel. Tempat dan akomodasi. Nah, tentu saja kita bisa milih tempat. Kita mau milih tempat hotel bintang 5 di Tower Zam-Zam yang dekat Ka'bah gitu ya, yang view-nya Ka'bah bisa aja. Kemudian kalau kita mau sewa namanya dar gitu ya, dar itu kayak kayak penginapan lah kalau di kita dengan harga yang murah bisa juga, atau kita pakai apartemen, atau kita mau cari tempat yang agak jauh dikit nggak apa-apa yang ada shuttle bisnya asalkan murah bisa juga tergantung dengan kebutuhan kita. Makanya saya kurang sepakat kalau umroh mandiri itu disebut backpacker karena kalau backpacker itu notabene ya kita agak bersusah-susah gitu ya. Kemudian lebih seru dan menantang. Nah, kenapa lebih seru dan menantang? Jadi segala sesuatu kita persiapkan sendiri. Nah, dari pengalaman kami gitu waktu umroh backpacker kemarin, lebih serunya kalau lebih menantang udah pasti kita kita dituntut untuk apa namanya cari cari informasi dan lain sebagainya. Nah, lebih serunya itu kadang-kadang kita ketemu teman atau ketemu orang yang dari eh, negara mana gitu ya, atau ketemu rute-rute yang kita nggak nyangka, ketemu tempat-tempat makan ataupun yang lain-lain gitu ya, yang kita bisa explore lebih jauh. Kemudian pengalaman baru yang tidak terduga, ya pengalaman baru yang tidak terduga itu bisa bisa dari sisi positif ataupun negatif gitu. Kemudian biayanya relatif rendah, tetapi saya tidak sedang membandingkan, oh umroh mandiri sama travel, apakah pasti lebih murah umroh mandiri? Belum tentu. Karena eh, tergantung hotelnya yang kita mau kayak apa. Tergantung pesawatnya yang kita mau kayak apa. Kalau hotelnya hotel bintang 5 tentu saja secara biaya lebih tinggi. Tetapi saya bilang relatif lebih rendah ini dibandingkan dengan kayak kalau bahasa saya apple to apple gitu ya. Kalau misalnya, oh hotelnya sama-sama bintang 3 nih, kemudian transportnya sama-sama naik bis. Nah itu ya sejauh pengalaman saya sih lebih 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 rendah gitu ya. Apalagi kalau kalau kita bisa umroh itikaf tanpa pakai hotel segala macam, nanti kita akan cerita itu jauh lebih rendah. Nah, kekurangannya tentu saja ada kekurangan dibandingkan dengan travel. Kita perlu usaha lebih. Nah, jadi segala sesuatunya harus diurus sendiri.
Jadi pengalaman kemarin itu dari mulai hotel, kemudian pesawat pertama, pesawat, hotel, transportasi, makan itu kita kita urus sendiri. Nah, makanya dengan kondisi ini saya sarankan sih teman-teman ikut komunitas. Jadi dengan ikut komunitas itu baik grup WA, Facebook segala macam gitu ya. Kita bisa saling tukar informasi di sana. Misalnya ada informasi ini enggak apa namanya kayak kemarin itu oh vaksin ternyata ada syarat vaksin ini dan itu. Terus ternyata misalnya oh peraturannya berubah ataupun oh ada promo pesawat nih. Nah, fungsinya seperti itu. Kenapa kita harus gabung di grup? Kemudian jika kita bandingkan dengan umroh travel. Nah, umroh travel kelebihannya ini kita terima beres. Jadi semuanya sudah ada yang ngurus gitu ya. Kita tinggal daftar, kemudian store uang, kemudian nanti ada manasik gitu ya. Kemudian ya sudah segala macamnya diurusin. Ya kita enak sih. Kalau kalau orang bilang oh lebih safe ya umroh travel sejauh ini ya ada save-nya udah pasti gitu ya. Tapi ada juga yang eh, apa namanya bermasalah tapi mungkin nggak banyak. Tapi yang jelas ini kita terima beres, jadi kita tinggal duduk manis aja, semuanya sudah ada yang menguruskan. Kita tinggal berangkat. Handling juga diurusin gitu ya. Kekurangannya tidak fleksibel dari sisi waktu, durasi, tempat, dan akomodasi. Maksudnya gini, kalau kita liburnya Desember, kemudian ternyata adanya itu Desembernya Desember awal, kita nggak bisa milih. Kemudian waktu juga ditentukan, durasinya juga ditentukan, kemudian tempatnya ya ditentukan. Tentu saja kita juga harus mengikuti schedule yang di arrange oleh travel ini. Nah, bagi yang suka diurusin gitu ya, mungkin umroh travel ini lebih lebih oke atau eh, lebih disarankan untuk teman-teman yang nggak mau repot gitu. Tapi untuk teman-teman yang oh saya pengen cari pengalaman yang lebih gitu ya, ya sebaiknya atau mungkin bisa disarankan umroh mandiri. Kemudian kekurangan yang berikutnya adalah biayanya relatif lebih tinggi. Sekali lagi ini bahasanya adalah relatif, tidak selalu lebih tinggi juga, tetapi kalau apple to apple relatifnya lebih tinggi. Karena kan kalau travel tentu saja mereka harus bayar apa namanya pegawai, tour leader, eh, tempat dan lain sebagainya. Dan itu sesuatu yang sangat wajar. Kemudian langkah persiapan umroh mandiri. Yang pertama adalah dokumen. Dokumen yang kita harus siapkan kurang lebih kalau nanti ada tambahan ya silahkan aja. Tapi kurang lebih yang penting itu satu paspor, kemudian visa, siskopatu, vaksin dosis 3 vaksin COVID. Nah, terakhir sejak 11 Juli kemarin ini vaksin meningitis. Kemudian kedua akomodasi. Akomodasi ini sangat penting dan jadi eh, komponen biaya paling banyak. Yang pertama ini tiket pesawat, kemudian penginapan, penginapan itu bisa dar, hotel dan lain sebagainya. Kemudian transportasi selama di Saudi. Kemudian manasik. Nah, manasik ini adalah peragaan pelaksanaan ibadah umroh sesuai dengan rukun umrah dan tata caranya. Nah, dalam hal ini kita tidak akan membahas manasik secara lebih rinci atau detail. Eh, Tadi sempat dibahas di depan secara secara umum gitu ya. Nah, teman-teman harus pelajari manasik meskipun sebenarnya manasik umroh itu tidak terlalu sulit. Nah, kalaupun nanti teman-teman pengen belajar manasik lebih dalam atau lebih detail, apa namanya doa-doa sunnah apa yang eh, ada gitu ya yang disunahkan kemudian kegiatan-kegiatan apa aja yang disunahkan nah mungkin kita bisa sharing lebih detail di grup gitu ya ataupun di komunitas-komunitas yang lain kemudian lain-lain ini yang tidak termasuk ke dalam tiga ini tidak terlalu membebankan biaya, tetapi penting. Biasanya ini hal-hal kecil yang kita harus siapkan untuk kelancaran di sana. Yang pertama ini paket internet. Paket internet ini kita bisa pakai provider Indonesia, eh, banyak yang jual gitu ya, ataupun di masing-masing provider juga ada paket roaming, ataupun pakai internet yang di Saudi. Tapi kalau saya
Kalau umrohnya itu misalnya 9 hari, kan umumnya 9 hari. Itu paketnya yang paket internet yang ini aja, yang Indonesia. Yang berikutnya adalah makan. Nah, makan ini sangat penting Bapak Ibu. Meskipun kita bisa ambil paket hotel yang plus makan, tetapi berdasarkan pengalaman kami, biasanya sebaiknya kita tetap menyediakan makanan-makanan yang kita sukai dari Indonesia, terutama makanan-makanan kering. Karena biasanya sama-sama opor ayam gitu misalnya ya, sama-sama opor ayam, rasanya biasanya di sini dengan di sana itu sangat jauh berbeda. Nah, untuk Bapak Ibu yang Bapak Ibu teman-teman yang nggak terlalu rewel gitu soal makan, ya mungkin nggak jadi masalah. Tapi ada beberapa orang yang agak rewel gitu ya. Kalau nggak begini nggak bisa makan, kalau rasanya nggak ini nggak bisa makan. Nah, sebaiknya disiapin. Nah, makanan ini apa namanya bisa kayak bawa makanan-makanan kering ataupun saus, sambal, kemudian kecap gitu ya dari sini pengalaman umroh waktu Ramadan kemarin itu sangat-sangat eh, sangat-sangat berguna. Meskipun ada juga kemarin terakhir beberapa tempat itu menyediakan makanan dengan rasa Indonesia yang beneran Indonesia. Jadi kalau di Mekah itu ada di Tower Zamzam, di Abraj itu ada, di Sofwa Tower juga ada. Kalau yang di Madinah itu di sekitar belakang pintu 339 itu ada masakan Sunda itu enak. Kemudian perlengkapan pribadi sesuai dengan kebutuhan, obat pribadi. Nah, obat ini jadi komponen yang sangat penting karena cuaca di sana dengan di sini kan berbeda. Kalau di sana sekalinya panas panas banget, sekalinya dingin dingin banget. Sampai kalau misalnya malam gitu kalau pas musim panas, sekarang ini lagi musim panas nih sampai mungkin Oktober November, itu malam itu juga panas banget gitu di muka. Nah, mungkin bisa pakai spray dan lain-lain. Nah, yang paling sering yang lain adalah flu, batuk, kemudian radang. Nah, mungkin obat-obat pribadi ini bisa disiapkan. Yang berikutnya, yang lain-lain ini sesuai dengan kebutuhan aja. Nah, kemudian masuk ke persiapan dokumen. Yang pertama, paspor. Nah, paspor ini adalah dokumen pertama yang wajib dimiliki saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Nggak cuma umroh. Jadi misalnya teman-teman mau ke Singapura dan lain sebagainya gitu ya. Nah, paspor menjadi syarat wajib. KTP kita udah nggak berguna lagi kalau ke luar negeri kan. Nah, terus yang perlu teman-teman ketahui bagi teman-teman yang belum punya paspor, paspor itu masa berlakunya 10 tahun loh. Jadi paspor itu masa berlakunya 10 tahun, biaya pembuatannya murah. Jadi pembuatannya itu kalau paspor biasa, reguler, itu 350.000 saja, hanya 350. Kalau e-paspor itu 650.000. Nah, paspor reguler dan e-paspor bedanya apa? Sebenarnya hampir nggak ada bedanya, tapi kalau teman-teman mau ke Jepang gitu ya, kalau pakai e-paspor itu sudah nggak pakai visa lagi. Jadi free free visa kalau pakai e-paspor. Tapi kalau saya sementara ini pakai paspor reguler dan ini cepat kok, sehari selesai. Nah, cara pembuatannya untuk paspor nanti mungkin teman-teman bisa googling lebih jauh. Yang pertama daftar online melalui aplikasi M-Paspor. Teman-teman bisa download paspor aplikasinya. Kemudian pilih waktu kedatangan dan kantor imigrasi terdekat. Kalau di Jakarta banyak banget. Kalau di sekitaran Bogor ini ada di Jakarta, kemudian di Cibubur itu ada. Kemudian lakukan pembayaran secara online. Jadi yang 350.000 itu dibayar secara online. Udah nggak ada pungli-pungli lagi kalau di sini. Kemudian datang sesuai waktu dan tempat. Habis itu udah ikutin prosedurnya selesai. Nah, penting. Masa berlaku paspor minimal 6 bulan. Jadi kalau mau umroh tolong cek paspornya masa berlakunya masih berapa bulan. Kalau misalnya kurang dari 6 bulan tidak bisa gitu ya. Terus ini quote dari saya. Mau traveling, bikin paspor aja dulu gitu ya. Karena tadi kan paspor itu masa berlakunya 10 tahun, harganya murah 350.000. Kenapa nggak bikin dulu? Gitu? Karena nanti begitu bikin paspor, percayalah nanti pengen kemana-mana. Kemudian kedua visa. Nah, visa ini adalah izin untuk masuk di suatu wilayah atau negara dan untuk pengajuan visa Arab Saudi ini hanya bisa dilakukan oleh provider visa. Jadi kita belum bisa ajukan visa
perorangan. Jadi kita sendiri itu tuh belum bisa mengajukan visa. Jadi masih pakai provider visa. Tapi nanti eh, kalau misalnya pengen dibantuin juga bisa sih sebenarnya kalau untuk visa ini. Jadi karena kita nggak bisa ajuin sendiri, ya jadi kita harus minta bantuan ke yang lain. Nah, harga visa ini bervariasi. Ini yang saya temui ya. Disclaimer-nya ini yang saya temui. Kalau teman-teman dapat harga visa lebih murah, ya monggo di-share aja. Saya juga mau gitu ya. Nah, harga visa itu bervariasi antara $145 sampai $250. Tapi $250 itu harga yang cukup mahal sih ya. Rata-rata sih mungkin di angka 150, 170 itu masih masih wajar. Masa berlakunya 3 bulan. Jadi single entry masa berlaku 3 bulan. Nah, single entry itu maksudnya gimana? Jadi kalau begitu kita mengurus visa, visa keluar itu masa berlakunya 90 hari sejak tanggal terbit. Kemudian kan kita pakai nih, kita pakai ke Saudi gitu, kita entry, kita masuk ke sana. Nah, begitu kita pulang, nah visa ini udah nggak berlaku lagi. Itu disebut single entry. Meskipun ada juga visa multiple entry, visa apa namanya transit dan lain-lain, nanti masih banyak lagi visa yang berlaku di Saudi dan semuanya bisa dipakai buat umroh ya. Jadi kayak visa transit, visa eh, ziarah, kemudian visa dan lain-lain gitu ya. Itu bisa dipakai untuk umroh semuanya. Nah, syarat pengajuan visa itu gampang banget. Cukup foto paspor, tiket pesawat PP. Sudah, itu aja. Nah, bentuknya kira-kira kayak gini. Visa itu kira-kira kayak gini. Ini adalah contoh visa umroh. Kemudian, eh, kalau teman-teman nanti beli visa, bahasanya beli visa gitu ya, kan dapat nih nomor visa dan lain-lain. Pastikan visa yang dikeluarkan ini valid. Jadi, tolong cek validasi visanya ini di itu. eh, apa namanya alamatnya sudah ditulis di situ ya untuk visanya. Kemudian dokumen lain yang harus disiapkan adalah Cisco Patuh. Cisco Patuh itu singkatan dari Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umroh dan Haji Khusus. Nah, biasanya kalau apa namanya teman-teman yang pakai travel itu, Cisco Patuhnya dicetak terus jadiin ID card. Biasanya dikalungin ke ini ya, dikalungin jadiin ID card. Biasanya kalau apa namanya teman-teman travel itu bilangnya ini jangan sampai hilang nih ininya apa namanya ID card ini jangan sampai hilang. Nah, itu namanya Siskopatu. Harganya bervariasi juga antara 175 sampai dengan 300.000. Nah, syarat pengajuan Sisko Patuh, ini bukan visa, sorry. Syarat pengajuan Sisko Patuhnya, ini foto paspor, visa, tiket pesawat PP, dan booking hotel. Jadi kalau mengajukan Sisko Patuh, sudah harus ada visa, kemudian tiket PP, nggak boleh kalau misalnya tiketnya cuma berangkat doang, pulangnya belum. Nggak boleh, jadi harus PP. Kemudian kalau belum punya penginapan gimana? Bisa nggak ngajuin Siskopatu? Nah, standarnya nggak boleh. Jadi penginapan juga harus sudah fix. Kemudian vaksin dosis 3 dan meningitis. Jadi sebelumnya vaksin meningitis itu nggak diwajibkan. Tetapi setelah 11 Juli kemarin, ini ada informasi bahwa kita dihimbau untuk vaksin meningitis. Dan harus diberikan minimal 10 hari sebelum tiba di Saudi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau umroh hari ini, nah itu sudah harus vaksin meningitis setidaknya 10 hari ke belakang. Jadi harus disiapin juga. Kemudian persiapan akomodasi. Nah, akomodasi ini ada beberapa nanti yang kita akan bahas. Yang pertama tiket pesawat. Nah, tiket pesawat ini adalah komponen paling besar dalam perjalanan umroh mandiri. Jadi kalau teman-teman bisa dapat tiket murah, ya udah selebihnya insya Allah akan sangat murah untuk umrohnya gitu ya. Nah, pastikan dapat tiket promo. Jadi kalau dari apa namanya yang saya amati gitu ya selama ini, kalau teman-teman punya punya ketemu harga lain gitu boleh di-sharing. Tapi kalau selama yang saya amati, tiket ini biasanya ada dua model, low season sama high season.
high season itu biasanya Desember dan Ramadan, terutama Ramadan. Ramadan itu lebih lebih high season lagi dibandingkan dengan Desember kalau urusan umrah. Nah, low season itu biasanya 4 sampai 11 juta. Itu udah PP. Biasanya 9 sampai 11 juta, sorry. Itu biasanya sudah PP. Jadi Jakarta Jeddah PP itu biasanya segitu. Kalau pas lagi low season. Nah, kalau teman-teman cek beberapa hari lalu saya cek Agustus, September gitu ya. Agustus sudah mulai naik sekarang. September sampai dengan November itu range-nya 11 juta sekarang. Bahkan kalau dari Jeddah ke Jakarta itu ada yang 3,7, 3,8, 4 juta itu masih segitu sekarang. Tapi biasanya nanti semakin lama semakin mahal. Nah, kalau high season ini agak sulit ngomongnya. Desember dan Ramadan ini termasuk high season kira-kira 11 sampai 15 juta. Tapi kalaupun high season gitu ya, mau itu Desember, mau itu Ramadan, 15 juta itu harusnya sih sudah dapat. Ini ini ya apa namanya catatannya ini pesawatnya pesawat full service ya. Jadi pesawat itu ada dua model, ada full service sama LCC. LCC itu low carrier cost kalau nggak salah. Jadi kayak AirAsia, nah itu biasanya dia nggak dapat bagasi yang gede, bagasi bawah itu nggak dapat. Terus makan nggak dapat. Tapi kalau full service itu kayak Saudia, Garuda, kemudian Etihad, Emirates, Oman, Qatar. Nah, itu biasanya dia full service. Nah, harga yang kita tampilin di sini ini adalah harga yang full service. Kemudian beli tiketnya di mana? Gitu kan. Nah, kalau beli tiket pesawat ini sebenarnya paling mudah. Jadi kita bisa beli sendiri. Eh, Bisa beli di webnya langsung. Ini contohnya kayak saudia.com, omanair.com, etihad.com, dan lain sebagainya. Jadi kita masuk ke webnya maskapai, kita booking langsung di situ, biasanya register dulu, kita register di situ, beli, selesai gitu ya. Kemudian online travel agent, biasanya kayak Traveloka, Tiket.com, Trip.com, terus apalagi kalau dulu itu ada Indonesian Flight, terus ada Peggy-Peggy gitu ya. Nah, itu bisa ke situ. Jadi beli tiket pesawat ini paling gampang. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak biasa gitu ya, oh minta tolong dong bookingin, ya bisa aja nanti kita bantuin. Nggak susah kok. Nah, kemudian tips dapat tiket pesawat murah. Nah, ini mungkin yang eh, belum banyak tahu, tapi mungkin banyak juga yang sudah tahu. Tipsnya ini kalau saya pribadi ini ada dua. Yang pertama, ini bacanya kebalik ya, aktifkan notifikasi harga. Jadi di beberapa online travel agent itu kayak Traveloka, Tiket.com, Trip.com itu kita bisa aktifin notifikasi harga. Jadi hal ini memungkinkan kita untuk mendapatkan notifikasi harga saat harga pesawat itu turun. Misalnya kita sudah ngincar nih pesawat dari Jakarta ke Jeddah untuk tanggal misalnya tanggal 25 Desember gitu ya karena kami liburnya 25 Desember. Untuk harga 25 Desember. Nah, teman-teman bisa cek nih harga 25 Desember itu berapa? Misalnya 7 juta. Nah, kalau misalnya turun dari 7 juta, teman-teman bisa setting. Misalnya setting notifikasinya itu saya mau dikirimi notifikasi kalau harga pesawatnya 6 juta ke bawah. Nah, itu bisa. Traveloka, Trip.com itu bisa. Jadi seperti itu notifikasi harganya. Kemudian yang kedua, cari tiket menggunakan Skyscanner. Jadi Skyscanner ini seperti ini. Teman-teman bisa googling aja skyscanner.com. Jadi di Skyscanner itu tampilannya seperti ini. Jadi ini ada harga terbaik, ini ada harga termurah gitu ya. Ini satu tanggal. Nah, mereka akan atau scanner ini akan kasih opsi-opsi tarif. Kayak ini misalnya yang paling atas ini 9,4 juta. Kemudian yang bawahnya 10,7. Ini PP. Nah, teman-teman bisa pakai ini Skyscanner. Nah, jadi dari Skyscanner itu nanti akan ditampilkan opsi harga tiket pesawat di semua platform. Jadi kayak apa ya? Skyscanner ini kayak agregator. Jadi eh, kalau teman-teman pakai Skyscanner, ini kayak di-scan semuanya harga tiket, mau itu di Traveloka, Tiket.com, Trip.com.
terus Saudi Air, kemudian Oman Air, Etihad misalnya, semuanya itu ditangkap sama si Skyscanner ini. Nah, nanti setelah itu kita bisa pilih harga yang kita kita inginkan. Nah, setelah itu Skyscanner ini akan mengarahkan ke eh, penyedia. Penyedia itu tergantung, misalnya kayak Traveloka, Tiket.com dan lain-lain, itu yang paling murah yang mana. Nah, nanti diarahkan ke sana, jadi kita belinya ke Traveloka. Jadi gampangnya itu gini, kita ngecek Traveloka, Tiket.com, Trip.com, Saudia.com, dan semuanya itu yang harusnya kita ngecek satu-satu, ini dicekin sekaligus oleh Skyscanner. Kira-kira gitu. Nah, kemudian persiapan akomodasi yang lain, ini hotel atau penginapan. Jadi penginapan ini adalah komponen kedua biaya paling besar setelah tiket. Jadi kalau kita dapat tiket pesawat murah, kemudian hotel penginapan dapatnya murah, ya udah biaya umroh kita akan murah gitu. Nah, tips bookingnya. Jadi sesuaikan kebutuhan dan budget. Jadi pertama-tama teman-teman harus sesuaikan nih. Saya mau mau apa namanya penginapan itu yang berapa juta sehari atau berapa ratus ribu atau berapa gitu. Nah, itu silakan disesuaikan dengan kebutuhan dan budgetnya. Kemudian cari lokasi yang strategis. Nah, gambar di samping ini, gambar ini, nah gambar ini adalah gambar sekitaran Mekah. Jadi ini pelataran Masjidil Haram, gitu kan. Kemudian ini adalah Ajyad di samping kanan saya, di samping kanan. Nah ini Ajyad ini biasanya banyak orang Indonesia yang hidup di sini. Nah ini Ajyad Mas Sofi, ini agak ke belakang sedikit. Kemudian ini Misfalah, ini Jabal Umar. Nah di Misfalah ini jalannya cukup datar kalau yang di pinggir jalan. Nah, hotel-hotel di sekitaran Misfalah ini lebih lebih murah jika dibandingkan dengan yang di Ajiat secara umum seperti itu. Tetapi maksudnya secara umum gini, sama-sama bintang 3 gitu ya. Yang di Misfalah ini relatif lebih murah dibandingkan dengan Ajiat gitu. Tapi kalau misalkan kita pengen oh agak jauh gitu ya, misalnya di Azizia, nah itu lebih murah lagi tiketnya. Dan di sana juga ada bis bis gratis yang kita bisa bisa naik pada saat kita mau ke Masjidil Haram gitu misalnya. Kemudian saya sarankan bookingnya ini kelipatan 4 orang supaya lebih murah. Kenapa begitu? Karena eh, bagi teman-teman yang sudah pernah umrah pasti tahu. Karena hotel di Saudi, baik di Mekah maupun Madinah, itu rata-rata mereka jualnya satu kamar 4 ranjang. Makanya di travel itu biasanya kan harga untuk kuat gitu ya, harga untuk 4 orang. Karena memang hotelnya itu rata-rata empat ranjang. Meskipun ada juga yang 3, yang 5 gitu ada, tapi jarang. Kebanyakan 4 ranjang. Makanya kalau kita bisa pergi berempat gitu ya, misalnya satu keluarga 4 orang, ya udah booking satu kamar bisa dipakai untuk satu keluarga. Nah ini lebih efisien atau lebih murah. Nah, kemudian bagaimana cara pesan hotelnya? Pesan hotel saya rangkum ada 3. Yang pertama, itu kita bisa datang langsung dan nego di hotel. Yang kedua, kita pakai jasa booking. Jasa booking itu kita bisa, kalau misalnya kita punya teman di Saudi gitu ya, itu kita bisa manfaatkan. Misalnya kita bisa minta tolong, bookingin dong hotel ini, atau cariin dong hotel itu gitu. Atau bisa pakai agen. Atau kalau teman-teman punya kenalan mutawif, bisa juga mereka bantu kita untuk bookingin hotel. Kemudian online travel agent ini bisa Agoda, Booking.com, Traveloka, Tiket.com gitu ya. Mereka biasanya, kalau menurut pengalaman saya, yang paling murah adalah Agoda. Nah, yang menarik adalah yang pertama, langsung datang dan nego di hotel. Nah, ini sebenarnya kalau kalau teman-teman punya apa ya, ya mau mau menghadapi tantangan gitu ya. Saya kemarin melakukan ini waktu di Madinah. Jadi di Madinah itu saya udah punya hotel gitu ya. Tapi saya pengen hotel yang dekat dengan Masjid Nabawi. Nah, waktu itu saya datang langsung cari apa namanya tanya tanya langsung harga hotel di sana dan nego langsung di sana.
Meskipun kita bisa kombinasikan, kita misalnya pesan di Agoda, habis itu kita ke hotelnya juga bisa. Nah, datang langsung dan nego di hotel ini ya menurut saya sih seru sih ya. Tapi eh, potensinya ya tadi kita harus bawa koper jalan-jalan. Kalau teman-teman nggak nyaman, mungkin bisa disiasati kita booking 1 hari misalnya, atau sisanya bisa datang langsung nego di hotel. Kira-kira begitu. Nah, cuman eh, yang penting itu ini, kalau teman-teman itu pesen lewat online, pastikan kode bookingnya valid. Jadi kalau yang cara pertama itu tentu saja aman. Cara kedua, eh, secara booking itu kita bisa bisa dapat kamar. Nah, yang cara ketiga ini kadang-kadang pada saat kita booking lewat Traveloka gitu ya, kadang-kadang itu belum ngelink ke sistem yang ada di hotelnya. Nah, makanya di sini saya kasih headline gitu ya, saya kasih ini apa namanya atensi. Penting jika booking online, teman-teman harus pastikan kode bookingnya valid dengan cara kan misalnya kita booking lewat Traveloka. Nah, dari Traveloka itu kita dapat kode booking. Nah, setelah itu kita harus konfirmasi lagi ke hotelnya. Jadi tolong konfirmasi ke hotelnya, pastikan bahwa kode booking ini sudah valid. Karena kalau enggak, bisa jadi, meskipun ini jarang, bisa jadi pas kita nyampe sana, hotelnya ini udah dijual sama orang gitu. Nah, itu bukan bukan karena oh pihak hotelnya nakal nih, bukan gitu sebenarnya. Karena mereka juga belum dapat dapat apa ya, belum ngeling lah antara Traveloka misalnya dengan pihak hotel. Jadi makanya pastikan kode booknya valid. Kemudian transportasi. Nah, ini transportasi pada saat kita ada di sana ya. Jadi transportasi di Saudi itu sekarang sudah sangat mudah sekali, banyak pilihan, mulai dari yang murah sampai dengan yang mahal ada. Nah, yang pertama ini pakai bus. Bus ini adalah transportasi paling murah. Tentu saja kalau kita rombongan gitu, misalnya ada 20 orang gitu ya, kita bisa pakai bis ini, sewa satu bis untuk rombongan kita sendiri dan itu jauh lebih murah. Itu bisa angkut dari misalnya Jeddah ke Mekah ataupun Jeddah ke Madinah, terus nanti Madinah ke Mekah dan seterusnya. Itu bisa, kita bisa sewa. Kayak kayak kita travel aja sih, kayak kita pakai travel itu kita dijemput dan lain sebagainya. Tapi harus banyak, harus misalnya kayak 20 orang, 35 orang kayak gitu. Nah, itu bisa. Nah, kalau kita sendiri, misalnya kita satu keluarga gitu ya, kita bisa pakai bis dan ini bis ini sangat murah. Kita bisa booking lewat ini NW Bus. Apa namanya linknya saya taruh di sini. Ini saya ambil contoh keberangkatan dari Jeddah ke Mekah Bus Station di Jarwal. Jarwal itu kalau kita pakai ini itu di sekitaran sini antara Jabal Umar sama Misfalah itu di Jarwal. Nah, itu kita bisa pakai bis. Harganya 35 rial. Kalau dirupiahkan itu sekitar mungkin 140 ribuan lah ya. 140 ribu. Nah, waktu Ramadan kemarin ini masih 25 rial, tapi sekarang udah naik. Dan eh, banyak lagi bis-bis yang ada di Saudi. Nah, ini kita bahasnya adalah dari Jeddah ke Mekah. Nah, nanti dari Mekah ke Jeddah juga ada bus gitu ya. Kemudian dari hotel, misalnya kita hotelnya jauh, ada bus gratis, bus shuttle. Jadi di sana itu banyak bus shuttle. Jadi shuttle-nya itu gratis. Kedua, ini pakai taksi. Nah, taksi ini ada banyak pilihan. Yang pertama ini taksi konvensional. Jadi yang ada tulisannya taksi gitu, kita nyegat. Jadi di jalan kita tinggal berhentiin, kita nego-nego harga sama dia, cocok berangkat gitu ya. Itu taksi konvensional. Yang kedua adalah taksi charter. Charter ini bisa armadanya itu mobil. Jadi dari awal kita udah charter ke dia, bisa sedan, bisa high ace, bisa yang lebih gede lagi. Itu pakai charter. Biasanya sih ada beberapa penyedia jasa layanan transportasi gitu yang bisa charter. Baik charternya itu sekali jalan maupun
beberapa kali. Misalnya kayak dari Jeddah ke Mekah atau ke hotel saja bisa. Atau misalnya hari ini dari Jeddah ke hotel, kemudian 3 hari lagi dari hotel ke Madinah misalnya, atau dari Madinah ke Jeddah lagi dan lain sebagainya. Itu bisa. Kemudian berikutnya adalah taksi online. Taksi online ini sudah banyak di Saudi. Ini ada Karim, ada Bolt, ada Uber, ada Genie dan lain sebagainya. Tapi untuk di Mekah, taksi online ini masih agak sulit. Masih agak sulit ini dalam artian gini. Semua itu ada. Jadi Karim, Bolt dan sebagainya itu di Mekah itu ada. Tetapi kadang-kadang mereka nggak mau ngambil. Jadi yang banyak itu justru taksi konvensional karena pergerakan di Mekah itu lebih lebih cepat, lebih crowded, lebih apa ya buru-buru gitu daripada di Madinah. Kalau di Madinah kita bisa pakai taksi online, pakai Karim, Uber, gitu, Genie dan lain sebagainya. Karena di Madinah itu relatif lebih slow. Jadi di Madinah itu lebih slow living dibandingkan dengan di Mekah. Kemudian ini yang beberapa tahun ini sudah ramai itu kereta cepat. Jadi saya sangat merekomendasikan kalau perjalanannya jauh pakai kereta cepat karena lebih cepat namun ya tentu saja harganya lebih mahal gitu ya. Nah, kereta cepat bisa di booking sendiri. Kalau mau minta tolong di booking juga bisa, nggak masalah. Bookingnya gampang kok. Ini kita bisa booking di ini HRR SA atau Haramain gitu ya. Kemudian itinerary. Nah, tadi kan saya sampaikan bahwa umroh mandiri itu bisa sangat efisien, bisa lebih efisien dibandingkan dengan umroh travel. Salah satunya pada saat kita harus menentukan itinerary. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman semua lihat di sebelah kiri, adalah peta Saudi Arabia kira-kira. Cuman saya potong yang bagian ini ada Madinah, ini ada Jeddah, ini ada Mekah. Nah, dalam dalam perjalanan umroh, 3 tempat ini yang menjadi tujuan utama. Di mana Jeddah ini kita biasanya landing di sini atau datang gitu ya. Kemudian Mekah ini adalah tempat umroh. Madinah ini ya ini apa namanya ziarah ke makam Rasul dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita lihat jarak antara Jeddah ke Mekah itu dekat. Jadi kalau ngomong perjalanan ya bisa jadi hanya 1,5 jam perjalanan dari Jeddah ke Mekah. Tapi kalau dari Jeddah ke Madinah dan sebaliknya ini jauh banget. Ini bisa 5 jam, 6 jam gitu. Begitu juga dengan Mekah ke Madinah. Ini jauh banget. Nah, bisa dibayangkan kalau teman-teman itu dari Jeddah ke Madinah, ke Mekah, ke Jeddah lagi. Nah, 2 kali melewati perjalanan jauh. Akan lebih efisien kalau dari Jeddah ke Mekah, ke Madinah, pulangnya ke Madinah misalnya. Karena ada 2 bandara kan. Nah, bagaimana menyusun itinerary umroh mandiri? Nah, sebenarnya untuk itinerary, baik rute, waktu, akomodasi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita dan budget kita tentu saja. Nah, opsi satu itu kita dari Jeddah, terus ke Madinah, terus ke Mekah, ke Jeddah. Ini biasanya banyak dipakai teman-teman yang pakai travel karena booking tiket pesawatnya itu Jakarta Jeddah PP. Sehingga mau nggak mau kita datangnya itu nyampe-nya itu di Jeddah, pulangnya juga dari Jeddah. Nah, tetapi teman-teman bisa lihat rutenya dari Jeddah ke Madinah dulu. Nah, ini cukup jauh. Kemudian dari Madinah ke Mekah, ini juga cukup jauh. Baru dari Mekah ke Jeddah. Nah, atau opsi yang kedua, dari Jeddah ke Mekah untuk umroh dulu. Kemudian dari Mekah ke Madinah. Kemudian dari Madinah ke Madinah Airport. Jadi Madinah Airport itu kalau dari Masjid Nabawi kira-kira sekitar 30 menit, dekat banget. Jadi kira-kira sekitar 30 menit. Nah, ini akan sangat efisien kalau kita dari Jeddah ke Mekah, ke Madinah, kemudian pulang lewat Madinah. Nah, itu sangat efisien dari sisi waktu, kemudian tenaga juga. Kemudian opsi tiga, kita landingnya di Madinah. Jadi di Madinah ini juga ada airport internasional.
Jadi kedatangan dan kepulangan itu bisa dua, bisa Jeddah ataupun Madinah. Jadi kalau misalnya kita datang di Madinah, kita bisa ke Madinah dulu, kemudian kita ke Mekah, kemudian kita pulangnya lewat Jeddah, itu juga bisa. Nah, atau opsi 4, nah ini biasanya opsi 4 ini bukan saya sarankan, eh, tidak disarankan bagi yang baru pertama kali umroh. Karena eh, pasti kalau baru pertama kali umroh itu ya pasti pengen ke selain ke Mekah juga pengen ke Madinah, mengunjungi makam Rasulullah, kemudian berdoa di Raudhah, kemudian apa namanya ziarah ke tempat-tempat bersejarah pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah gitu ya. Jadi tidak disarankan. Tapi kalau teman-teman sudah pernah umroh, apalagi umrohnya itikaf gitu ya. Nah ini bisa jadi opsi. Jadi dari Jeddah kemudian ke Mekah, kita melakukan umroh, itikaf segala macam. Setelah itu langsung pulang ke Indonesia melalui Jeddah. Nah ini tentu saja sangat hemat dari sisi waktu, biaya, tenaga gitu. Nah kemudian apa sih yang kita lakukan di Mekah, nah dan Madinah gitu. Nah di Mekah tentu saja kita melakukan ibadah umroh karena ibadah umroh ini adanya hanya di Mekah. Kemudian ibadah-ibadah lain di Masjidil Haram. Kita bisa tawaf sunnah, kemudian kita bisa sholat sunnah di sana, baca Quran, sholat, dan lain sebagainya. Karena memang secara pahala di Masjidil Haram ini sangat besar sekali. Jadi kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya setara dengan 100.000 kita sholat di masjid yang lain. Kemudian kita bisa ziarah ke tempat-tempat bersejarah, mengunjungi lokasi haji yang dikenal Armusna gitu ya, Arafah, Muzdalifah, Mina. Kita bisa melakukan ziarah ini. Dan sebenarnya ini opsional, ziarah itu opsional. Kemudian di Madinah ini ada dua kegiatan utama. Yang pertama ziarah ke makam Rasulullah dan ibadah lain di Masjid Nabawi. Kemudian ziarah ke tempat bersejarah lainnya seperti Uhud, tempat perang Uhud gitu ya. Kemudian Masjid Hondak pas perang Ahzab atau perang Hondak dan seterusnya. Nah, itu terkait dengan itinerary. Kemudian sebelum terakhir nanti kita akan ada sesi tanya jawab insya Allah sebelum setengah 10. Nah, estimasi biaya. Ini estimasi biaya saya coba rangkum dari yang sebelum-sebelumnya apa namanya penjelasan sebelumnya. Yang pertama, ini ada tiket pesawat. Tiket pesawat ya asumsi ya, tentu saja di sini harga bisa berubah. Teman-teman bisa dapat harga lebih murah atau lebih mahal. Contoh kemarin beberapa teman-teman kami gitu itu dapat tiket eh, PP Solo Jeddah PP itu 5 juta pakainya Saudi ya. Nah waktu itu nggak tahu kenapa sistemnya bocor atau apa, tapi alhamdulillah banget itu banyak banyak teman-teman yang berangkat bareng kemarin waktu umroh Ramadan, waktu umroh itikaf itu dapat tiketnya 5 juta PP. Itu sangat sangat luar biasa sehingga mungkin mereka habis cuma sekitar ya mungkin 15 sampai 20 juta itu sudah full Ramadan di sana. Nah, ini saya asumsikan tiket pesawat normal itu 11 juta. Ini sudah PP dengan asumsi full service ya, Etihad, Oman dan lain sebagainya, Garuda dan lain-lain. Tapi kalau Garuda sih jarang biasanya. Biasanya Etihad, Emirates, Oman, Qatar, Saudi gitu biasanya. Kemudian hotel di Mekah. Hotel di Mekah itu kadang-kadang lebih mahal dibandingkan dengan Madinah, meskipun tidak selalu. Kadang-kadang sekarang kita cek sekarang, kemudian kita cek bulan depan itu bisa jadi beda. Tapi umumnya segini. Ini saya asumsikan yang ya nggak terlalu jauh lah ya dari Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi nggak terlalu jauh. Kita hotel anggaplah harganya 2,5 juta selama 4 malam. Biaya per orangnya itu 2,5 juta dengan asumsi satu kamar itu 4 orang. Kemudian hotel di Madinah sekitar 2 juta. Meskipun kalau teman-teman tanya ada nggak yang lebih murah dari itu? Ada juga gitu. Ada nggak yang lebih mahal? Ya banyak pastinya kan. Kalau lebih murah ada juga. Tapi memang lebih banyak pilihan di Mekah. Di Mekah itu selain apa namanya
hotel, kemudian apartemen, ya itu tuh masih masih banyak opsi. Itu yang saya tahu. Nah, asumsinya hotel di Madinah ini 1,5 juta untuk per orang. Dengan asumsi satu kamar ini 4 orang. Jadi untuk biaya hotel kurang lebih ya sekitar 4 juta lah ya. Nah, sebenarnya nggak terlalu tinggi untuk biaya hotel. Apalagi kalau kalau teman-teman mau misalnya oh agak jauh sedikit, nah itu lebih murah lagi itu. Ada juga yang semalam itu 1 juta itu juga ada untuk 4 orang itu juga ada aja sih sebenarnya. Tapi ya agak jauh gitu ya. Kemudian dokumen. Dokumen ini ada visa, Sisko patuh, asuransi dan tasreh di Raudah karena eh, per beberapa tahun ini untuk masuk Raudah itu harus pakai tasreh. Nah, sebenarnya di Raudo itu kita tasreh itu bisa pakai dua cara. Yang pertama pakai aplikasi namanya Nusuk. Itu kita bisa apply sendiri dari situ. Tapi pengalaman saya kemarin itu agak susah, susah banget untuk masuk untuk daftar di aplikasi Nusuk. Bukan bukan susah installnya ya, tapi susah pada saat kita mau booking jadwal Raudohnya. Dan itu gratis. Tapi bisa juga pakai tasreh gitu ya. Tasreh itu ada beberapa teman-teman itu yang bisa bantu, tapi dengan sedikit biaya gitu ya untuk masuk untuk tasrehnya ini. Nah, visa tadi kita sudah bahas harganya Sisko patuh, asuransi segala macam. Ini estimasinya 3,5 untuk dokumen. Apakah bisa dapat Apakah bisa dapat lebih murah dari itu? Tentu saja bisa. Jadi semakin banyak orangnya, maka akan semakin murah harganya. Jadi kayak contoh visa. Kalau misalnya minimal 20 orang misalnya ya, ini misal aja, itu bisa dapat lebih murah gitu. Tapi kalau untuk Siskopatu karena Siskopatu itu murah, ya kita nggak bisa berharap banyak sih. Karena memang harganya hanya ratusan ribu untuk Siskopatu. Tapi visa harganya di atas $100 tadi kan kita bahasnya. Kemudian makan. Makan ini kalau kita 9 hari, asumsinya makan 2 kali, karena porsi di sana itu porsi besar. Ini per harinya atau per porsinya ini 25 rial. 25 rial itu setara dengan eh, kalau kalipat 100 ribuan lah ya, 100 sampai 150 ribuan lah. Ini sudah cukup enak. Nah, meskipun gini, makan itu kalau kita mau pesen makan bareng hotel itu bisa aja. Tapi saran saya beberapa pengalaman beberapa kali kemarin itu tetap kita harus siapin budget untuk makan. Karena kadang-kadang kita pengen teman-teman tahu Al-Baik gitu ya. Kan kalau di sana itu terkenalnya Al-Baik. Kemudian kita mau makan di misalnya restoran Romansia dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tetap harus siapin. Nah, untuk makan itu tadi saya sudah sebutkan di awal, kalau di Mekah itu ada di Tower Zamzam itu ada di apa namanya tower-towernya itu. Kemudian di sekitaran Ajiat itu kadang-kadang juga ada teman-teman atau orang-orang kita, orang-orang dari Indonesia, TKI di sana itu jualan mie goreng, kemudian nasi goreng, nasi rames segala macam itu ada juga di sana. Per porsi itu sekitar 20 kalau nggak salah ya, 20 sampai 25 rial dan itu sangat cocok dengan lidah kita. Kalau buat teman-teman yang nggak biasa dengan eh, nggak cocok dengan masakan hotel gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman nggak masalah dengan masakan hotel ya nggak apa-apa silakan aja. Nah kemudian transportasi. Transportasi ini asumsinya kita berangkatnya tidak banyak orang gitu ya. Kita hanya berangkatnya mungkin 10 sampai 12 orang. Nah, transportasi ini sekitar 2,5 juta. 2,5 juta ini sudah termasuk kereta cepat ya. Kalau misalnya nggak pakai kereta cepat, pakainya bis, ya tentunya jauh lebih murah lagi. Karena kereta cepat dari Mekah ke Madinah itu cukup mahal. Nah, ini sekitar 2,5 juta. Sebenarnya nggak mahal juga sih untuk transportasi. Nah, ini sudah mengcover semuanya, baik itu dari Jeddah ke Mekah, ke Madinah, dan balik lagi ke Jeddah. Kemudian terakhir mutawif. Nah, mutawif ini sebenarnya opsional. Jadi teman-teman bisa pakai mutawif, bisa enggak. Pengalaman kami kemarin waktu umroh Ramadan kita nggak pakai mutawif. Tapi ya kita harus belajar manasiknya seperti apa, umroh itu seperti apa. Nah, fungsinya mutawif itu satu,
untuk nemenin kita pada saat proses umroh. Nah, kedua bisa jadi kita pengen belanja kemana, nganterin kayak gitu-gitu sih. Tentunya kalau yang teman-teman sudah pernah umroh pasti tahu fungsinya mutawif. Nah, mutawif ini opsional. Nah, ini saya kasih angka 5, maksudnya itu kita pakai kalaupun kita mau pakai mutawif, paling kita pakai mutawifnya itu 5 hari, 5 hari, dalam 5 hari aja. Jadi nggak setiap hari kita pakai mutawif. Karena kan kita lebih banyak, misalnya kita di Mekah, lebih banyak dari di Mekah itu dari hotel ke Masjidil Haram, balik hotel lagi Masjidil Haram lagi. Nah, baru nanti kalau misalnya kita mau ke bandara, mau ke apa namanya stasiun kereta dan lain-lain, baru kita pakai mutawif. Itu aja dari saya. Mungkin nanti kalau misalnya masih ada waktu, kita akan sharing sedikit terkait dengan umroh Ramadan kemarin. Nah, sebelum nanti kita tanya jawab. Nah, cuman Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini ada dua dua quote gitu ya yang saya sisipkan di sini untuk menjadi eh, apa ya, bisa ditanamkan di hati kita masing-masing. Jadi umroh itu adalah panggilan atau undangan dari Allah, dan Allah akan memampukan siapa saja yang diundang. Jadi mungkin di sekitar kita banyak yang lebih kaya dari kita, banyak gitu kan. Tetapi Allah belum memanggil atau belum mengundang mereka. Hasilnya apa? Ya, mungkin mereka belum belum umroh sampai saat ini. Meskipun kalau misalnya dibandingkan dari sisi ekonomi, bisa jadi mereka lebih daripada kita. Nah, di sisi lain ada juga orang-orang yang eh, apa namanya? Ya, kalau kita bilang mohon maaf ya, penghasilannya lebih kecil daripada kita, hidupnya lebih sederhana daripada kita, tapi dia bisa umroh. Atau kemarin saya dapat cerita dari istri gitu ya, ada tetangganya tiba-tiba itu dapat dapat apa undian, dapat hadiah dari mana gitu saya lupa. Orangnya biasa-biasa aja, bahkan sederhana hidupnya di desa. Tiba-tiba dia dapat hadiah umroh. Nah, kita nggak tahu Allah akan mengundang kita dengan cara apa. Jadi tugas kita adalah berdoa dan berharaplah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Jadi bukan cuma berdoa dan berharap aja ya, tapi kita harus ikhlas, kita harus sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya Allah itu undang kita dengan caranya yang terbaik. Bisa jadi dapat hadiah, bisa jadi ngumpulin dan lain sebagainya. Nah, karena sedikit cerita gitu ya, ada salah satu termasuk mentor saya dalam dalam hal umroh backpacker ini, dalam hal umroh mandiri. eh, Beliau ini saya dengar dari cerita dari beberapa teman-teman, beliau ini pekerjaannya sangat sederhana sekali. Cuman saya nggak sampaikan pekerjaannya, tapi kalau sama orang kantoran gitu ya, ya mungkin kalah lah, mungkin sama guru, sama pegawai kantor, apalagi kalau punya bisnis gitu ya, bisnismen gitu, itu sangat jauh. Ya mungkin ya sederhana sekali gitu ya. Tetapi yang saya dapat cerita dari teman-teman gitu ya, dan kemarin juga sempat ngobrol juga kita melalui online. Beliau ini setiap akhir Ramadan itu itikaf di Masjidil Haram, dan beliau ini hanya bermodal satu ransel saja. Jadi beliau terbang dari Solo gitu, kemudian ke Jeddah, dari Jeddah ke Mekah itu beliau langsung itikaf. Jadi nggak apa namanya, nggak ribet bawa koper segala macam gitu ya. Beliau ini niatnya umroh, itikaf gitu. Setelah itu sebelum Lebaran beliau pulang. Jadi nggak karena mungkin beliau sudah beberapa kali gitu ya, jadi nggak ke Madinah dulu, beliau langsung pulang. Dan itu terjadi beberapa tahun ke belakang. Yang jelas kemarin ini juga. Nah, kemarin juga sempat ketemu teman juga dari Jawa Tengah juga di bandara gitu waktu kita mau berangkat, sama juga kayak gitu. Penampilannya sederhana, kemudian dia hanya bawa satu ransel, tapi berangkat umroh. Nah, makanya kita tetap berdoa, jangan berputus asa, eh, tetap berdoa dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, supaya Allah undang kita dengan caranya yang terbaik. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada pertanyaan ataupun yang lain-lain gitu ya, silahkan.
Wah, ini sudah ada beberapa pertanyaan ternyata. Sebentar, saya coba cek dulu siapa aja yang bergabung dengan kita ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Wisnu. Mas Wisnu, gimana kabarnya? Ini teman saya kuliah sekarang di, kalau nggak salah di Sukovindo ya. Jadi kalau teman-teman mau ada sertifikasi segala macam bisa menghubungi beliau. Izin bertanya, apakah ada pengecekan baik di Bandara Soekarno-Hatta, baik di Bandara Indonesia ataupun Saudi jika kita melakukan umroh mandiri, terutama apabila berangkat dengan keluarga atau rombongan lebih dari ini. Kemudian kedua terkait kasus vaksin COVID, apakah aturan tersebut benar-benar dicek? Apakah berlaku untuk anak-anak juga? Nah, mungkin saya coba jawab dulu. Yang pertama, apakah ada pengecekan baik di bandara Indonesia maupun Saudi? Jadi gini, kita cerita di bandara Saudi dulu ya. Kalau di bandara Saudi itu, begitu kita keluar dari imigrasi, yang dicek itu ada dua sebenarnya, paspor sama visa, itu aja. Jadi paspor sama visa. Bahkan kemarin terakhir itu, waktu saya berangkat Ramadan itu, saya hanya ditanyain paspor. Begitu saya tanya, "Eh, kamu butuh visa nggak gitu kan, unit visa?" Enggak, saya nggak butuh visa kamu. Kak, saya cuma butuh paspor kamu aja." Dan petugas di sana itu sangat ramah sejauh yang kami alami gitu ya. Jadi yang dicek itu hanya paspor, karena bisa jadi ya, kemungkinan kalau analisa saya, bisa jadi pada saat dia ngecek paspor itu sudah ngeling apakah sudah terbit visa apa belum, karena kan ngeling kan gitu. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, nah Indonesia ini yang eh, apa namanya, macam-macam. Kalau di Indonesia itu yang dicek pasti satu paspor, gitu ya. Kemudian Sisko patuh, Sisko patuh itu kadang-kadang dicek, kadang-kadang nggak dicek. Nah, kalau saya biasanya terakhir kemarin waktu Ramadan itu kita bisa pakai fasilitas auto gate. Kan di bandara itu kita kan waktu imigrasi itu setelah kita check in, kemudian ngedrop bagasi gitu ya, kan kita jalan tuh ke imigrasi. Nah, kalau teman-teman ini males ribet dengan pengecekan di petugas imigrasi, teman-teman bisa pakai fasilitas auto gate. Jadi teman-teman siapin paspor di situ, eh, pakai paspor terus langsung ngetap gitu di ininya, di AutoGate-nya, udah gitu aja. Tapi tetap teman-teman harus siapin ya, eh, paspor, visa, Sisko Patuh, itu tiga komponen itu yang harus disiapin gitu. Nah, kemudian terkait vaksin COVID, apakah aturan tersebut benar-benar dicek? Apakah berlaku untuk anak-anak juga? Nah, terakhir saya berangkat itu nggak dicek, karena biasanya sih pas eh, apa namanya, beli tiket itu masukin vaksin COVID ke berapa itu. Tapi kemarin sih nggak dicek sih. Cuman yang lain-lain saya nggak tahu. Mungkin bisa jadi dicek, bisa nggak. Kemudian nanti Mas Wisnu kalau ada pertanyaan lain boleh ya, boleh open open mic ataupun diketik. Kemudian izin bertanya, ideal pengajuan visa dan siswa patuh berapa lama sebelum keberangkatan? Lalu pernah ada pengalaman visa tertolak tidak? eh Kalau visa tertolak, tertolak di mana dulu? Kalau tertolak di Saudi harusnya enggak, karena visa itu kan yang mengeluarkan pihak Saudi. Kalau mereka sudah mengeluarkan visa misalnya ya, misalnya visa umroh, ya berarti itu sudah izin dari pihak Saudi gitu. Kalau ideal pengajuan visa, jadi eh, pengajuan visa dan Sisko Patuh itu durasinya macam-macam.
antara eh, 2 hari sampai seminggu lah ya. Ini ngomong normal ya. Tetapi kalau ada kendala, saya nggak tahu juga. Bisa jadi lebih dari 2 minggu. Nah, idealnya berapa lama? Kalau saya sarankan 2 minggu sampai 1 bulan sebelum pengajuan. Karena apa? Karena visa umroh itu kan berlakunya 90 hari. Jadi kalaupun teman-teman mengajukan sekarang untuk sebulan ke depan, ya nggak masalah. Kan teman-teman kan umrohnya nggak sampai sebulan, nggak sampai 2 bulan gitu kan. Nah, jadi saran saya 2 minggu sampai sebulan. Ya aman sebulan lah kalau mau mengajukan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam, Pak Asep ya. Ah, insya Allah. Nah, ini sudah pengalaman nih Pak Asep Ya. nih. Eh, mau sedikit bertanya Pak Agung. Ini tuh informasi atau memang Pak Agung ada komunitas ya untuk terkait umroh mandiri ini. Terus flow ya. Tadi flow dari sampai keberangkatan tuh apa aja sih yang harus disiapkan tuh? Pertamanya apa yang tadi kayak pertanyaan tadi Mbak Gita ya. Berapa pengajuannya itu kapan gitu misalnya dilakukan gitu. Mungkin tadi saya nggak mengikutin pertamanya gitu. Mungkin bisa diinformasikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Asep. Kayaknya Pak Asep tadi agak telat berarti ya. Ya. Jadi kalau untuk komunitas Pak Asep, jadi saran saya kalau kita mau umroh backpacker atau umroh mandiri, sebaiknya bikin komunitas. Eh, Boleh gabung di grup yang tadi kita share, ataupun di grup yang lain juga boleh. Kalau misalnya Pak Asep ketemu grup lain gitu ya, yang apa namanya grup umroh mandiri juga, boleh aja. Yang penting ada apa ya? Ada bahan untuk diskusi, ada bahan untuk ada bahan untuk diskusi, ada bahan untuk bertanya gitu ya. Bisa join ke grup umroh yang lain kalau Pak Asep ketemu gitu ya, atau bisa join ke grup umroh yang tadi kita bikin. Nanti linknya kita share deh di chat ya. Nah, terus untuk persiapannya. Nah, persiapannya ini Pak Asep. Jadi kalau dokumen itu paspor, visa, siskopatu, vaksin gitu ya. Kalau akomodasi itu tiket pesawat, hotel, transportasi dan lain-lain. Gitu Pak Asep. Nah, mungkin mungkin gini. eh, yang disampaikan malam ini bisa jadi tidak bisa belum bisa mengakomodir semua keingintahuan teman-teman. Makanya sebaiknya ada follow up lagi nih, ada tindak lanjut lagi. Misalnya kita bisa diskusi di luar gitu ya. Nah, oh ya, satu lagi. Kalau teman-teman mau diskusi offline misalnya, itu silahkan aja ya. Nanti silahkan aja di arrange. Kalau misalnya saya bisa, kita akan diskusi online, saya juga nggak apa-apa. Nanti kita atur lagi waktunya, boleh juga. Satu lagi Pak Agung, kalau tadi ada informasi ya, kita kalau misalnya turun di Jeddah ya, langsung ke Mekah misalnya yang untuk itikaf aja, itu Hmm. kita mikotnya di mana Pak? Ya, ya, ya. Jadi kalau kita apa namanya? Ini ya. Ya, Ya, jadi kalau kita bahas mikot, kalau kita turun Jeddah, terus kita ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, berarti mikotnya di Bir Ali, ya. ya kan? Nah, tapi kalau kita dari Jeddah mau langsung ke Mekah untuk umroh, kita mikotnya namanya ya Lam-Lam. Mikot mikot kita itu ya Lam-Lam. Jadi nanti mikot kita itu di atas pesawat. Jadi pada saat kita naik pesawat gitu, itu kita sudah nyiapin tuh kain ihram untuk laki-laki. Kalau Oh, untuk perempuan bebas. oh iya, iya. Jadi kita Oh, nyiapin berarti kain niatnya udah di pesawat ya? Niatnya udah di pesawat ya? niatnya di pesawat tapi bukan pas berangkat Pak Azhar. Tapi nanti Iya. pas waktu kira-kira mungkin 30 menit sebelum nyampe Jeddah. Nanti biasanya Oh, dikasih tahu. oh iya, iya.
Nanti kita ganti ihram di pesawat, kemudian kita niat ihram, kita ambil mikot di situ. Nah, Hmm. terus misalnya kita udah nyampe Jeddah ke Mekah gitu ya, yang sering tanya lagi tuh gini, apakah nanti pada saat kita nyampe Mekah harus langsung umroh, gitu kan? Ya. Nah, jawabannya enggak harus langsung umroh. Misalnya kita pengen istirahat dulu, misalnya kita pengen tidur dulu gitu ya, ya nggak apa-apa, kan kita masih capek tuh. Kita istirahat dulu Hmm. sejam 2 jam, tidur, habis itu baru kita umroh gitu. Tapi ingat, pada saat kita ihram itu kita punya punya beban tuh. Kita harus menjaga ihram kita. Kita nggak Hmm. boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh mencukur, nggak boleh menikah, nggak boleh menikahkan dan lain sebagainya. Nah itu kita harus jaga. Oh, siap, terima kasih informasinya. Mungkin ada yang lain. Halo? Halo, ya, ya, Pak Asep. Terima Hmm. kasih. Mungkin ada yang lain, silahkan. Pak Budi nih, mungkin. Assalamualaikum, Pak Agung, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Oh, Pak Budi baru ini ya, baru muncul. Udah muncul, udah nyimak dari tadi sih Pak Agung. Jadi, eh ya itu kalau mutawif itu kan jadi bisa kita hire lah istilahnya. eh itu harian atau bisa jam-jaman Pak Agung? Atau Kalau bagaimana? kalau mutawif itu harian, Pak Budi. Jadi Oh sistemnya harian. 1 hari. Hmm, Nah, ini per hari. Jadi per hari itu rata-rata kemarin yang saya dapat informasi itu sekitar 250 rial. iya, iya. Karena kan gini, kan saya kurang paham juga. Jadi rombongan pasti ini kan ada Ikhwan, ada Akhwat gitu. Apakah nanti kalau kita ibarat city tour ke Taif dan sebagainya cari makan kuliner, mungkin Iwan Ahwat satu mutawif yang Iwan gitu kan. Tapi kalau eh, berbekal pengalaman yang umroh-umroh sebelumnya itu, kalau begitu masuk tempat ibadah Masjidil Haram gitu kan. Nah, kan orang yang kalau sudah ini kan tinggal udah hafal ya, tapi kalau yang masih awam gitu kan, mereka juga perlu pendampingan apakah kita misalnya perlu hire mutawif juga buat ibu-ibu gitu kan yang ahwat atau gimana Pak Agung? Ya, balik lagi sebenarnya ini tergantung kebutuhan, Pak Budi. Jadi mutawif itu kan fungsinya untuk membantu kita. Nah, tergantung kita nih, kita butuh bantuan apa enggak. Kalau misalnya kita enggak butuh bantuan karena misalnya yang berangkat itu orang-orang yang sudah expert dalam eh, hal traveling gitu ya, udah mandiri, dia udah pede, masih muda gitu ya, nggak perlu mutawif. Bahkan mau itu mutawif atau mutawifah gitu ya, mutawif laki-laki maupun perempuan, ya nggak perlu. Tapi kalau misalnya perlu gitu ya, nggak pede, yang berangkat itu eh, orang-orang yang misalnya sudah sepuh gitu ya, terus butuh mutawif, eh, itu bisa aja. Jadi kalau misalnya, oh saya butuh mutawif nih, laki-laki atau mutawifah untuk perempuan, jadi kita hire 2 mutawif, satu mutawif laki-laki, satu mutawif perempuan, tapi pada saat awal aja, misalnya pada saat umroh di hari pertama, atau pada saat ibadah menunjukkan tempat soft soft sholat dan lain sebagainya. Habis itu kita nggak pakai lagi, bisa aja. Jadi tergantung kebutuhan. Makanya salah satu keunggulannya umroh mandiri itu tuh, jadi bisa fleksibel. Hmm, baik, baik. Saya nanya lagi Pak Agung. Ini kan kebetulan slide-nya estimasi biaya ya. Ini low season atau high season? Low season ya? Ini Atau normal low season? sih, normal sih. Ini Normal. normal sih. Nah, Ya, kita oke. belum ngomong kalau dapat tiket promo misalnya, atau Ya, dapat hotel promo. karena bagi ya kebetulan ya mungkin bagi teman-teman yang sudah berpengalaman apalagi
umrohnya dengan travel agent gitu kan. Kebetulan ini value added-nya saya lihat ada nih, eh, Haramain kereta cepat itu sudah include dan totalnya 23,3 ya menurut relatif ya, tapi bagi yang sudah biasa ikut travel itu ini sangat-sangat murah ini, udah dapat kereta cepat karena dengan harga segini biasanya belum tentu segini juga, bisa di atasnya itu masih bis gitu kan. Jujur saya juga pengen umroh yang naik kereta cepat gitu. Eh, nah, misalnya ini kita tadi kan Pak Agung sampaikan ada, kalau yang tertarik nanti bisa di lebih intensif ya diskusinya di WA group yang kemarin dibentuk rame-rame itu. Nah, misalnya kita mau berangkat berapa bulan sebelumnya ini budget segini harus disiapkan Pak Agung, karena kan logikanya juga kan ada booking hotel, booking macam-macam ya, pesawat dan cari tiket murah. Kan nggak bisa, oh saya mau berangkat Desember, terus saya lunasin Desember, kan nggak. Menurut logika saya mestinya nggak gitu. Mungkin ada lebih cepat 3 bulan atau berapa bulan sebelumnya, biar dapat best price-nya dan pelunasan itu apa sudah disinggung Pak Gung. Maaf tadi saya agak terlambat saya Oh join. ya. Terima kasih Pak. Nah, ini dari pengalaman kami ya, Pak Budi ya. Jadi kalau contoh gini, tiket pesawat. Tiket pesawat itu eh, sebaiknya dibeli sekitar 3 bulan sebelumnya. Tetapi kita kita bisa monitor tuh. Biasanya sih 3 bulan sebelumnya itu sudah muncul tiket murah. Tetapi yang agak sulit itu adalah hotel. Jadi hotel ini harganya itu bersaing dan semakin mepet itu pasti semakin naik gitu. Lain dengan pesawat. Kalau pesawat itu kita sudah mulai bisa dapat harga promo itu 3 bulan sebelumnya. Apakah sebulan sebelumnya kita udah bisa, sorry, apakah sebulan sebelumnya kita masih bisa dapat harga promo? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tapi amannya 3 bulan. Tapi kalau hotel itu harus 3 bulan sebelumnya karena ini pengalaman ya, sekali lagi ini pengalaman, disclaimernya adalah ini pengalaman. Kalau teman-teman dapat informasi atau mengalami yang lain ya nggak apa-apa, tapi pengalaman saya kemarin, kebetulan saya punya teman di Jeddah, sekarang dia kerja di Jeddah, dulu teman saya di sini gitu ya, kami cukup dekat. Nah, waktu itu pas umroh Ramadan kemarin, kebetulan beliau yang carikan hotelnya. Awalnya harga hotel itu, aduh saya agak lupa, sekian gitu ya. Cuman karena waktu itu saya masih ntar dulu gitu ya. Waktu itu dia soundingnya itu bulan September untuk kebutuhan Maret, berarti kan sekitar 6 bulan ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, sekitar 6 bulan. Nah itu saya belum belum booking tuh, belum booking. Baru pas Desember saya itu ngomong ke dia, oke, Mas Khalid tolong di ini kan dicarikan hotel gitu kan. Nah begitu cari hotel harganya udah beda lagi, apalagi itu Ramadan. Nah harganya itu udah, wah, naiknya cukup signifikan. Itu pun 3 bulan gitu. Nah makanya kalau kalau misalnya teman-teman misalnya pengen berangkat bareng-bareng gitu ya, pengen berangkat bareng-bareng terus pesen tiket bareng-bareng, eh, itu saran saya minimal atau paling lambat itu 3 bulan sebelumnya. Jadi misalnya kayak Pak Budi kan liburnya Desember nih, misalnya pengen berangkat Desember. Nah, Agustus ini sudah harus siapkan untuk tiket sama hotel. Kalau transportasi, kemudian makan, kemudian dokumen itu 2 bulan sebelumnya masih bisa. Apalagi visa gitu ya, itu sebulan sebelumnya masih bisa. Tapi untuk 3 poin di paling atas, tiket pesawat, hotel Madinah, hotel Mekah, itu wajib 3 bulan sebelumnya. Makanya travel-travel juga sama kan. Travel-travel itu biasanya ODP dulu sekian gitu untuk dapat booking kode, apa namanya, booking seat gitu ya. Setelah itu pelunasan maksimal misalnya sebulan atau 2 bulan sebelumnya. Nah karena itu sih sebenarnya kira-kira gitu. Baik, baik. Ya, berkaca dari pengalaman kita sekeluarga juga terakhir apa ke daerah sekitar sana memang ya 3 bulan sebelumnya
sudah ini di deadline gitu. Jadi ini harus lunas gitu kan. Ini buat buat ini juga buat gambaran juga bagi teman-teman lain. Jadi berapa yang harus disiapkan, kapan harus disiapkan, bahwa harga nggak bisa dikunci ya, istilahnya Senin harga naik gitu. Jadi ya, Oh iya, jadi nah kalau begitu sudah di komunitas apa ya, memufakatkan waktu untuk berangkat kapan ya, kita memufakatkan setoran deadline juga bareng gitu. ya Baik-baik. kalau memang mau berangkat bareng, konsekuensinya harus gitu. Karena kalau gini, kalau misalnya berangkat sendiri bisa fleksibel, terserah gitu kan. Mau mau berangkat besok cari tiket sekarang, kalaupun bisa, ya nggak masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya mau berangkat bareng-bareng, konsekuensinya harus kayak gitu Pak Budi. Jadi nggak bisa, oh mendadak sebulan sebelumnya itu, wah susah itu. Nah terus Pak terus, itu ah, hmm, ya, ya yang transportasi ini kan dibanding ya dua ya. setengah gitu kan. Ini berarti udah include ya kereta cepatnya, ya penjemputan dari bandara, kemudian mobilitas eh, apa ya, baliknya lagi gitu ke bandara lagi. Itu udah include semua nih Pak ya. Nah pengalaman saya kira-kira segitu Pak Budi. Itu include. Jadi gini, eh, apa namanya? Ini kereta cepat itu sudah termasuk ini. Jadi bayangannya tuh gini, transportasi itu kalau kita katakanlah rutenya rute Jeddah, Madinah, Madinah, Mekah, Mekah, Jeddah gitu ya. Nah dari Jeddah ke Madinah, kemudian Madinah ke Mekah ini sudah pakai kereta cepat dengan hitungan ini ya. Memang yang paling banyak itu kereta cepat ininya harganya. Kalau misalnya pakai travel gitu ya, saya nggak tahu. Kalau misalnya kereta cepat itu nambah berapa, saya kurang tahu juga. Tapi kalau yang ini, saya kemarin hitung itu sudah pakai kereta cepat sih. Tapi sekali lagi, ini pengalaman saya. Kemudian transportasi, eh, estimasi saya adalah transportasi pakai jasa orang-orang yang saya kenal, yang di sana gitu. Karena saya punya kenalan beberapa yang apa namanya, nyewain transportasi gitu ya. Ada sedan, ada high ace juga ada coaster, ada mobil coaster juga ada. Ini hitungannya sekitar 8 sampai 12 orang. Kalau misalnya lebih dari itu, misalnya 20 orang, itu bisa lebih murah lagi. Tapi kalau misalnya oh cuman 4 orang, ya tentunya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan ini. Ini asumsinya harga 8 sampai 12 orang kalau nggak salah. Ya, ya. Artinya kan ada nilai efisiensi ya. Kalau misalnya tercapai dengan maksimal sekian orang, kita sudah bisa mendapatkan eh, penghematan yang paling maksimal gitu. Ya, betul. Hmm. Pak, Makanya itu tiket pesawat, sorry, tiket pesawatnya itu yang eh, kan gini. Kalau di luar tuh kalau kita banding-bandingin teman-teman yang lain mungkin juga lihat, kan sekarang banyak LCC ya, low cost oh carrier. ya. Nah, low cost carrier itu bisa menekan harga sedemikian rupa sehingga komponen totalnya tuh menjadi lebih murah. Cuman kenyamanan menjadi nomor belakang karena kursinya sempit, penumpang bukan penumpang ya, pelayanannya mungkin makan atau apa, eh, desain pesawatnya juga kayak kecil gitu ya. Untuk perjalanan yang lumayan jauh kalau menurut saya sekitar mungkin 9 jam, 10 jam atau apa ya. Nah, ini tiket pesawat sekitar ini nih pulang pergi yang full service seperti Etihad, Saudia atau apa namanya Qatar dan sebagainya, atau LCC Pak Agung. Ini full service Pak Budi. Jadi benar saya sarankan jangan pakai LCC karena ini kan perjalanan jauh ya 9 jam. 9 ya kalau direct itu 9 sampai 10 jam. Nah, saran saya pakai yang full service. Makanya ini saya estimasi harganya estimasi full service. Ya, ya artinya kalau dapat konfirmasi full service kan, ya bagi saya pribadi ini cukup ini apa ya, relatif kompetitif, sangat kompetitif lah ya, murah lah di Nah, terus terkecuali LCC. Ah, gimana Pak? satu lagi sebenarnya pengalaman yang kemarin itu eh, dengan kita berangkat sendiri itu sebenarnya kita bisa
atur perjalanan kita, kita bisa manfaatin waktu transit di negara lain. Kayak contoh, kemarin saya itu berangkat dari Jakarta ke Jeddah, kemudian langsung ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, kemudian pulangnya itu dari Madinah. Itu kan efisien banget. Nah, dari Madinah itu saya pilih Oman Air. Kan Oman Air itu pesawatnya Oman ya. Nah, pesawatnya Oman saya pilih yang transitnya itu cukup lama. Jadi kemarin saya pilih transit itu sekitar saya lupa 29 jam kalau nggak salah. Oh sorry, 19 jam. 19 jam dan berangkat dari Madinah itu jam 2 pagi, nyampe Oman itu setengah 7. Nah, jadi saya bisa main tuh di Oman seharian. Jadi saya bisa seharian di Oman sampai malam gitu kan. Saya booking hotel untuk istirahat satu satu hari, nggak nginep. Nah, nanti penerbangan saya itu jam 2 pagi lagi besoknya. Jadi itu efisien banget. Jadi kita selain umroh, kita juga bisa ya ibaratnya jalan-jalan tipis-tipis di negara lain lah. Dan Oman cukup bagus ternyata. Gitu. Nah, yang lain mungkin next time gitu ada juga opsi kalau kita mau ke Turki. Jadi kita pilih pesawatnya itu Jakarta, Jeddah, Turki, Jeddah, Jakarta. Jadi kita bisa jalan-jalan ke Turki dan itu kita bisa beberapa hari di Turki, kita sekaligus bisa umroh. Jadi tiketnya itu adalah tiket sekali perjalanan Jakarta Turki atau Jakarta Jeddah. Jadi seakan-akan gini, kita umroh plus Turkinya itu tiketnya gratis gitu. Seakan-akan begitulah ya kalau dihitung-hitung biayanya. Tapi next time lah, itu pakai visa transit dan lain sebagainya. Tapi next time. Baik Pak Agung, dari saya cukup. Mungkin teman-teman lain ada yang bertanya. Makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Budi. Pak Asep izin live. Oke Pak Asep, makasih Pak Asep. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin sekitar 2 menit lagi kita akhiri. Kita tunggu dulu 2 menit. Barangkali ada pertanyaan. Atau kalaupun nanti ada pertanyaan yang apa namanya menyusul gitu ya, nanti kita bisa bisa di eh, follow aja grup yang kita sudah bikin. Coba saya cari ininya dulu, linknya. Nah, teman-teman yang belum ini apa namanya, yang mau gabung di grup silahkan aja. Itu linknya sudah saya taruh di apa namanya chat ya, di chat nanti silakan aja kalau misalnya ada pertanyaan barangkali yang sekarang belum kepikiran, nanti silakan aja ditanyain. Oh ini ada Pak Gadot juga ya, Pak Gadot gimana kabarnya Pak Gadot? Bu Fitri ada pertanyaan barangkali? Belum ada Mas Agung. Siap. Tapi tadi komen dikit aja. Kalau benar-benar untuk low budget airlines, tolong benar dipertimbangkan deh. Terutama kalau udah berumur kayak saya. Gampang. Ya, Ini masih muda aja pegel ya. Bagi yang sudah seperti ini. 9 jam, minimal 9 jam. Sampai 9 sampai 10 jam memang. ya.
Ya kalau masih muda, apa namanya, masih kuat gitu ya, Boleh dan ya di bawah 30 boleh oke lah. dan pengen hemat banget gitu boleh. Tapi ya Betul. itu, aduh nggak nyaman ya. Tapi enggak signifikan kan kemarin yang dari Solo 5 juta itu kan sebenarnya full board itu. Pas lagi promonya gila-gilaan kan itu yang Solo itu. Iya benar. Yang Solo Jeddah itu loh yang fenomenal banget tahun lalu itu. Ya tahun lalu itu ada ini nih, kayaknya sistemnya jebol kayaknya. Solo Jeddah PP Mm-mm. 5 juta. Mm. Pak Saudi Agung, lagi. Pak Agung kalau ada sistem jebol mungkin jangan jadi patokan ya. Jadi kan Iya, khawatirnya itu jadi enggak itu mindset. pengecualian banget. Jangan. Itu saya nunggu sampai sekarang nggak keluar keluar. Nggak muncul lagi. Nggak, kemarin pun sebenarnya waktu jebol itu Saudianya juga ini apa namanya ngeklaim bahwa itu kesalahan sistem. Jadi banyak tiket juga yang direfund akhirnya, dibalikin uang akhirnya. Daripada nggak bisa terbang kan. Takut Mm-mm. takut pahalanya nggak berkah kalau ngandelin apa cari keuntungan sepihak. Lu nggak apa-apa kalau itu. Kalau itu kan kita kelas nih nggak tahu dia jebol atau enggak toh Bonus kalau itu. sebenarnya. Mm-mm. Makanya dia perbaiki. Ya Mm-mm. tadi yang bilang jebol siapa kan? Enggak ada dugaan. Tapi emang paling efisien itu ini ya, Jeddah Mekah, terus keluarnya nanti dari Madinah atau memang datang Madinah dulu ya, memang paling efisien. Ya, yang Jadi nggak opsi dua bolak-balik, tiga betul. nggak bolak-balik. Itu. Tapi tadi yang dari Jeddah ke Mekahnya itu ada shuttle busnya dari airportnya ya, Gung? Dari Jeddah ke Mekah itu kita bisa pakai shuttle, sorry bukan shuttle, bis itu harganya 35, atau taksi atau kereta cepat. Kereta cepat juga ada. Jeddah Mekah Jeddah Mekah ada. bisa ke. Mm. Oh, di airportnya. Di airportnya. Jadi di Jeddah itu kan Jeddah itu ada dua ya, ada terminal haji sama terminal baru, terminal internasional yang baru itu yang King Abdul Aziz itu dari situ. Tapi kalau Mm-mm. dari terminal haji itu harus pindah ke terminal baru. Hmm. Terus Saran, berarti kalau gitu hmm, paspor dipegang sendiri ya kan biasanya kalau yang pakai pakai travel agent kan paspor dipegang sama ininya kan ya biar nggak kabur Bukit. sama iya kalau ini berarti kan semua di manage sendiri toh berarti kan Iya, paspor segala paspor, kita manage paspor, sendiri ya. visa segala macam kita kita manage sendiri. Mhm. Dan Iya ya. paspor itu sebaiknya jangan dibawa-bawa. Sebaiknya paspor itu Oh iya ditaruh di betul hotel, betul taruh di ya betul betul. tempat aman gitu. Karena kemarin waktu Betul. Ramadan itu beberapa orang kehilangan paspor. Entah itu jatuh, entah itu ketinggalan, entah apa gitu. Nah itu ribet Iya tuh. betul betul. Betul. Oke, aku sementara itu dulu. Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Ah, Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa jadi manfaat untuk Bapak Ibu semua. Semoga bisa jadi ladang pahala juga buat kita semua. Terakhir, semoga Allah segera undang kita ke rumahnya yang belum, dan semoga Allah undang kita lagi bagi yang sudah. Itu aja, mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Agung, Sama-sama Pak Budi. izin live. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.